D. Nah, seperti apa konsep logaritma? Kita belajar dulu konsep dasarnya. Logaritma ini adalah inverse atau kebalikan dari pangkat, teman-teman. Oke, misalkan kita punya perpangkatan. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Benar ya? 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, 8 kalau kita nyatakan dalam 2 dan 3, sudah jelas 8 adalah 2 dipangkatkan 3. Sekarang kalau kita mau nyari angka 2 nih. 2 ini apanya 8 dan 3? Ada nggak operasi yang bisa nulisin 2 sebagai hubungan 8 dan 3 dari perpangkatan ini? Ada nggak? Ada ya. Maka kita gunakan akar. 2 adalah akar pangkat 3 dari 8. Nah, sekarang gimana kalau kita mencari 3? Ada nggak operasi matematika yang bisa menuliskan angka 3 ini sebagai hubungan dari 2 dan 8 pada perpangkatan ini? Ayo, gimana? 3 ini apanya 2 dan 8 dari sini nih? Nah, kita butuh tool, kita butuh alat baru, atau kita butuh operasi matematika yang baru untuk menyatakan 3 sebagai hubungan dari 2 dan 8 dari perpangkatan ini. Maka lahirlah yang disebut dengan logaritma. Ya. Jadi 3 ini bisa dinyatakan sebagai log 8 dengan bilangan pokok 2 atau basis 2 log 8. Nah, itulah yang disebut dengan logaritma. Biar lebih jelas, pelajari definisi berikut ini. Misalkan kita punya perpangkatan A pangkat B sama dengan C. A ini adalah basis perpangkatannya ya, basis atau bilangan pokok, B ini eksponennya atau pangkatnya, dan C ini hasil pangkat. Nah, jika A pangkat B sama dengan C, kita tulis dalam bentuk logaritma, maka bentuk logaritmanya seperti ini. Basis A log C sama dengan B. A ini disebut sebagai basis atau bilangan pokok. Ya. C ini disebut sebagai numerus. Dan B ini adalah hasil dari logaritma. Oke. Nah, ini perlu teman-teman ingat. A ini adalah basis atau bilangan pokok. C-nya numerus. Dan B adalah hasil logaritmanya. Nah, ini perlu dicatat. Penting ya. Jadi bilangan pokok dari perpangkatan dijadikan sebagai bilangan pokok dari logaritma. Ditulisnya agak atas, teman-teman. Jangan sejajar. Kemudian C ini kan hasil pangkat. Hasil pangkat dijadikan sebagai numerus dalam logaritma. Dan B ini pangkatnya. Pangkatnya ditulis sebagai hasil logaritmanya. Nanti akan kita pelajari beberapa contoh. Nah, basis dan numerus ini ada syaratnya. Ya, pertama syarat basis dulu. Tidak sembarangan angka bisa kita jadikan basis. Yang pertama, basis itu harus lebih dari 0, artinya nggak boleh negatif, ya, harus positif. Kemudian yang kedua, basis itu tidak boleh bernilai 1. Oke, nah ini syarat basis. Penting untuk teman-teman ingat karena akan kita gunakan di pertidaksamaan logaritma yang akan kita pelajari di video berikutnya nanti. Kemudian syarat numerus, numerus itu di sini, ya. Numerus itu syaratnya harus positif. C harus lebih dari 0. Nah, sekarang kita coba latihan. Contoh 1. Nyatakan bentuk-bentuk perpangkatan berikut dalam logaritma. Ada 3 bentuk perpangkatan. Ini akan kita tulis dalam bentuk logaritma ya. Kita gunakan definisi yang ini, teman-teman. Basis pada perpangkatan ya kita gunakan sebagai basis logaritma. Jadi di sini basisnya itu 5. 5 dia akan menjadi basis logaritma. Kemudian numerus, numerus ini adalah hasil pangkatnya. Berarti 25 ini adalah numerusnya. Dan 2 ini pangkat atau eksponen, dia menjadi hasil dari logaritmanya. Jadi kalau ditulis dalam bentuk logaritma, 5 pangkat 2 sama dengan 25 adalah basis 5 log 25 sama dengan 2. Oke? Nah, kalau teman-teman mau ngecek lagi, bentuknya tuh polanya tuh seperti ini. Jadi 5 kalau kita pangkatkan 2, maka hasilnya tuh ini, 25. Benar ya? Nah, sekarang soal nomor 2. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ini basisnya itu 2, numerusnya 32, dan hasil logaritmanya adalah 5. Jadi, basis 2 log 32 sama dengan 5. Jadi kalau kita ubah ke pangkat lagi, 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Kemudian, 7 pangkat 2 sama dengan 49. Ini basisnya itu 7, numerusnya 49, dan hasil logaritmanya adalah 2. Jadi basis 7 log 49 sama dengan 2. Kalau dibalik jadi pangkat lagi, 7 pangkat 2 sama dengan 49. Benar ya? Oke. Nah, contoh kedua.
Nyatakan bentuk-bentuk logaritma berikut dalam perpangkatan. Nah, ini sebaliknya. Kalau tadi kan kita ngubah pangkat jadi logaritma. Sekarang logaritma kita ubah ke pangkat. Caranya seperti yang tadi ya. Polanya itu ingat ke sini. Ya. Jadi basis hasil logaritma ini menjadi pangkat dan numerus ini adalah hasil pangkatnya. Contohnya yang nomor 1 ini. Basis 2 log 16 sama dengan 4. Berarti ini 2 pangkat 4 sama dengan 16 gitu ya. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nomor 2, basis 5 log 625 sama dengan 4. Berarti 5 pangkat 4 sama dengan 625. Kemudian yang ketiga, basis 2 log akar 2 sama dengan setengah. Berarti 2 pangkat setengah sama dengan akar 2. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari logaritmanya ya. Contoh ketiga, basis 3 log 27 sama dengan, ingat hasil dari logaritma. Contohnya yang ini, hasil logaritma itu apa? Hasil logaritma itu pangkatnya teman-teman. Ya, contohnya yang ini, basis 5 log 25 itu artinya 5 dipangkatkan berapa biar hasilnya 25, berarti 5 pangkat 2. Basis 2 log 32 sama dengan 5. Artinya 2 pangkat berapa biar hasilnya 32. Berarti pangkatnya itu 5. Ya, jadi hasil logaritma itu adalah pangkat. Di sini basis 7 log 49 sama dengan 2. Artinya 7 pangkat berapa biar hasilnya 49. Maka jawabannya adalah 2. Nah, sekarang ke sini ya. Basis 3 log 27 nilainya berapa coba? Berarti 3 pangkat berapa biar hasilnya 27. 3 pangkat berapa coba? 3 pangkat 3. Oh, pangkatnya itu 3. Berarti hasil logaritmanya adalah 3. Ya. Nomor 2. Basis 6 log 36. Berapa coba? Berarti 6 pangkat berapa biar hasilnya itu 36. 6 pangkat berapa? Pangkat 2. Basis 4 log 64. 4 pangkat berapa biar hasilnya 64? 4 pangkat berapa? 3 ya. Nomor 4. Basis 5 log 125 sama dengan 5 pangkat berapa biar hasilnya itu 125. 5 pangkat 3. Nah, yang terakhir, basis 3 log 81 sama dengan 3 pangkat berapa biar hasilnya 81. 3 pangkat 4 kan. Ya, teman-teman cek lagi. Pola ngeceknya yang tadi ya. Berarti 3 pangkat 3 hasilnya 27, benar kan? 6 pangkat 2 hasilnya 36, betul. 4 pangkat 3 hasilnya 64, betul. 5 pangkat 3 hasilnya 125. Dan 3 pangkat 4 hasilnya 81. Nah, itu cara ngeceknya. Nah, pertanyaan sekarang, jika basis 8 log 4 hasilnya itu berapa? Nah, 8 pangkat berapa biar hasilnya 4? Susah kan? Nah, untuk mempermudah perhitungan seperti ini, kita akan belajar beberapa sifat logaritma. Sekarang kita pelajari sifat-sifat logaritma. Oke, sekarang kita akan belajar